Adegan dimulai dengan pengacara Ming menerima telepon dari seorang klien. Klien tersebut dengan nada marah mengatakan, "Saya ingin menarik kasus saya dari Anda. Anda tidak layak menjadi pengacara, terutama untuk kasus perceraian." Ming terkejut dan bertanya apa yang terjadi. Klien tersebut mengungkapkan bahwa ada rekaman audio Ming yang berbicara buruk tentang wanita bercerai. Hal ini menjadi pukulan besar karena sebagian besar klien Ming adalah wanita yang sedang bercerai. Merasa tertekan, Ming menyadari ini bisa menciptakan kontroversi besar yang dapat menghancurkan reputasinya. Ming segera pergi ke rumah Shu untuk mengonfrontasinya. Dengan penuh emosi, dia mengetuk pintu Shu hingga terbuka. Begitu masuk, Ming langsung berteriak, "Kau pasti yang membocorkan rekaman itu. Aku tahu kau punya file aslinya. Serahkan padaku sekarang." Namun, Shu tetap tenang dan menjawab dingin, "Ini bukan salahku. Itu adalah kata-katamu sendiri. Jika kau merendahkan orang lain, itu kesalahanmu, bukan aku." Ming semakin marah dan mulai mengancam. "Baiklah, jika kau tidak peduli pada reputasimu sendiri, setidaknya pikirkan tentang Yao. Jangan membuatku harus melibatkan dia dalam hal ini." Nada suaranya penuh dengan ancaman terselubung, membuat situasi semakin tegang. Sementara mereka berdebat, seorang bibi datang ke rumah Shu untuk mendiskusikan kasus dengan Ming. Dia tidak mengetahui ketegangan yang terjadi dan pergi setelah berbicara singkat. Di sisi lain, Yao sedang berbicara dengan Ting, seorang kenalannya. Ting terlihat sangat gelisah dan mengatakan, "Aku butuh bantuanmu, Yao. Aku tidak punya banyak uang, tapi aku butuh pengacara untuk menangani kasus perceraianku." Yao yang penuh empati langsung menjawab, "Jangan khawatir, aku akan membantumu." Yao mendatangi Chen dengan permintaan untuk menangani kasus perceraian Ting. Chen memandang serius permintaan itu dan berkata, "Yao, kau tidak bisa membawa emosimu ke dalam kasus ini. Selain itu, kasus ini tidak akan semudah yang kau pikirkan." Namun, Yao menjawab dengan penuh semangat, "Bos, dengan bimbinganmu, aku yakin bisa menang. Aku sudah belajar untuk mengesampingkan emosiku demi klien." Setelah berpikir sejenak, Chen setuju untuk mengambil kasus tersebut. Mendengar hal itu, Yao sangat senang dan penuh semangat. Kasus Ting terungkap lebih dalam. Ting ingin mendapatkan kembali rumah yang dibelinya bersama suaminya untuk masa depan anak-anaknya. Yao meyakinkan Ting dengan suara tenang dan penuh keyakinan, "Jangan khawatir, anak-anakmu akan berada di tempat yang baik. Serahkan saja semua ini padaku." Keesokan harinya, Ibu Chen datang ke kantor. Dengan wajah penuh percaya diri, dia berkata kepada Yao, "Ikut denganku, kau gagal dalam misi terakhirmu." Yao kebingungan, hanya bisa mengikuti. Ternyata, Ibu Chen mengajaknya melihat beberapa kandidat wanita untuk kencan buta putranya. "Anakku sukses besar. Namun, IQ-nya terlalu tinggi. Dia tidak tahu cara memikat hati atau membuat seorang wanita bahagia." Yao setengah geli, menjawab, "Itu tidak benar, Bu. Chen adalah orang yang hebat dengan kepribadian yang luar biasa." Mendengar ini, Ibu Chen terlihat sangat senang. Dia tersenyum lebar dan berkata, "Kecantikan ada di mata yang melihatnya." Sebenarnya, dia berharap Yao akan menunjukkan ketertarikan pada Chen. Namun, Yao dengan cepat menyangkal, "Tidak, saya tidak mungkin tertarik. Dia adalah bos saya dan saya hanyalah bawahan." Mungkin karena merasa harus meluruskan pujiannya tadi, Yao mulai berkata, "Lagi pula dia sangat berlidah tajam, mudah marah, dan terus terang seringkali terlalu beracun untuk dihadapi." Ibu Chen hanya tertawa kecil, tapi matanya memancarkan rasa penasaran. Pada saat itu, Chen tiba dan mendengar bagian dari percakapan setelah ibunya pergi. Yao berdiri di depan Chen yang menuntut penjelasan. Dia sangat kesal karena Yao menganggapnya seperti itu. Chen memberikan kesempatan untuk menjelaskan, tetapi Yao tidak bisa membela diri dengan baik. Akhirnya, Chen menjadi sangat marah sehingga dia menendangnya keluar dari kantornya. Kesal dengan suasana hati yang kacau, Yao memutuskan untuk memasak makan malam favoritnya. Ia berharap itu bisa menghibur Chen. Namun saat ia selesai memasak, Chen belum juga pulang. Waktu terus berlalu dan Yao yang malang akhirnya tertidur di sofa menunggu tanpa hasil. Ketika Chen akhirnya pulang dari kantor larut malam, ia melemparkan tas kerjanya ke atas meja, suaranya membangunkan Yao. Dengan lembut, Yao berkata, "Makan malam sudah siap untukmu." Namun, yang keluar dari mulut Chen mengejutkannya. "Aku akan pindah sekarang," katanya dingin. "Aku tidak butuh makan malam atau apapun. Perusahaan pindahan mungkin akan datang besok untuk mengambil barang-barangku." Yao terdiam.
Ia tidak mencoba menghentikannya. Sebaliknya, ia menjawab dengan suara pelan namun tajam. Bagus, Pak. Akhirnya Anda bisa tinggal di villa mewah Anda sekarang, bukan di rumah kecil ini. Chen menatapnya, berharap Yao akan memohon, akan berusaha membujuknya untuk tetap tinggal. Tapi Yao tidak melakukannya. Keheningan Yao membuat kemarahan Chen memuncak. Dengan nada tinggi, Chen berkata, "Aku akan mengambil semua mainan yang kuberikan padamu. Semuanya." Yao tetap diam, hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Keheningan itu membuat Chen semakin kesal. Dalam kebingungannya, ia menelepon Wu Jun. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi," serunya, memulai diskusi panjang tentang masalahnya dengan Yao. Tetapi emosi Chen yang meledak-ledak akhirnya berujung pada kemarahan. Dengan suara tinggi, ia menyuruh Wu Jun untuk berhenti berbicara dan kembali tidur. Malam itu, Chen dan Yao akhirnya saling berhadapan di rumah. Tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari keduanya. Mereka hanya berdiri dalam diam, seperti dua orang asing yang tak lagi saling mengenal. Setelah beberapa saat, mereka berpisah dalam keheningan yang menyakitkan. Keesokan harinya, Yao tampak begitu muram di kantor. Pikirannya terus dipenuhi oleh apa yang terjadi malam sebelumnya. Dengan hati yang berat, ia berpikir, "Aku tidak akan pulang sampai Chen mengambil barang-barangnya dan pergi." Hari itu, Chen duduk di sofa sambil menonton serial TV. Di tangannya, ia memegang mainan Yao, sesuatu yang ia ambil dengan alasan yang bahkan ia sendiri tak mengerti. Setelah beberapa saat, ia menyadari betapa kekanak-kanakannya tindakan itu. Dengan enggan, ia meletakkan mainan itu di samping. Keesokan harinya di kantor, Chen berdiri di dekat meja Yao. Tatapannya tertuju pada kotak makan siang Yao. Saat jam makan siang tiba, Ba, rekan Yao, menyadari bahwa semua orang sudah membawa bekal mereka. Ia hendak bergabung dengan Yao, tetapi langkahnya terhenti. Chen muncul di depan Yao dan berkata, "Kamu tidak bisa makan siang sekarang. Ada dokumen sangat penting yang harus diambil langsung dari klien." Yao menghela napas, berpikir ia akan membawa kotak makan siangnya dan makan di jalan. Namun, Chen memotongnya. "Tidak perlu, perusahaan akan menyediakan makan siang untukmu." Ba yang melihat situasi itu mengambil kotak makan siang Yao. Sementara itu, Chen menunggu kotak makan siang VIP miliknya. Namun, ketika kotak itu tiba, Chen justru memberikan kotak man VIP itu kepada Ba dan mengambil kotak makan Yao untuk dirinya sendiri. Ba tersenyum senang. "Bos benar-benar perhatian padaku, sampai-sampai memberikan makan siang VIP," katanya dengan gembira. Di sisi lain, Chen menikmati masakan buatan Yao. Rasanya begitu lezat seperti biasa, membawa kenangan manis tentang kebersamaan mereka. Saat ia larut dalam pikirannya, Wu Jun mendekatinya. "Ada yang berbeda dari kamu belakangan ini," kata Wu Jun sambil duduk di hadapannya. "Dulu kamu sering kesulitan tidur, tapi sekarang kamu tidur nyenyak dan tak tahan dengan kebisingan saat bekerja. Jangan-jangan kamu jatuh cinta? Ada hubungan rahasia dengan Yao, ya?" Chen terdiam, tak memberikan jawaban. Namun Wu Jun melanjutkan dengan nada menggoda, "Kalau memang iya, beritahu aku. Dia akan jadi adik iparku kan? Oh ya, kasih aku kunci cadangan vilamu. Siapa tahu aku perlu mampir tanpa mengganggu." Ternyata Wu Jun punya rencana tersembunyi. Minggu depan adalah ulang tahun Chen dan ia bersama kolega termasuk Yao sedang merancang pesta kejutan di Villa Chen. Tak lama kemudian, Yao menelepon Chen. Suaranya terdengar serius. "Aku perlu membahas sesuatu yang penting. Meskipun ini akhir pekan, bisakah kita bertemu?" Tanpa ragu, Chen geram membagikan lokasinya. Chen sudah bersiap, penuh rasa penasaran. Ia tak sabar menanti untuk mengetahui apa yang ingin Yao diskusikan. Ketika Yao tiba, ia terlihat luar biasa cantik dengan pakaian yang anggun. Chen membuka pintu dan langsung berkata, "Kita perlu membahas sesuatu. Ini soal pribadi atau pekerjaan?" "Pribadi," jawab Yao dengan suara lembut. Chen tersenyum tipis lalu menanggapi, "Aku sudah tahu. Kamu pasti ingin bilang bahwa setelah aku pergi, rumah itu terasa kosong, kan? Tapi dengar ini, seindah apapun kamu berdandan, aku tidak akan kembali. Seharusnya kamu menghentikanku lebih awal." Sebelum Yao sempat membalas, suara ramai terdengar dari belakangnya. Chen melihat seluruh staf kantor mereka berdiri di sana, membawa hadiah dan senyum lebar. Ternyata mereka datang untuk memberikan kejutan pesta ulang tahun. Ekspresi Chen berubah masam. Ia menatap Wu Jun dengan tajam dan berkata, "Kenapa kamu membawa semua orang ke sini? Mereka seharusnya beristirahat di akhir pekan." Namun para karyawan menjawab dengan ceria, "Kami justru merasa segar melihat rumah Anda, Pak." Pesta pun dimulai, tetapi hari itu sangat panas, dan rencana pesta menjadi berantakan.
Semua orang berkeringat mencoba mencari tempat yang lebih sejuk. Akhirnya, mereka duduk di taman dan memutuskan untuk memesan pizza, lalu makan di dalam rumah. Sebelum pizza tiba, Chen menarik Yao ke dalam rumah, mengajaknya menghindari panas. "Ayo masuk," katanya. "Aku butuh bantuanmu untuk menangani beberapa perubahan dalam perjanjian." Ia membawa Yao ke ruang kerjanya yang lebih dingin daripada ruangan lainnya. Ketika pizza akhirnya tiba, para tamu masuk ke dalam rumah untuk menikmati makan malam. Di tengah keramaian, Wu Jun mengungkapkan alasan sebenarnya di balik pesta ini. "Aku mengatur semua ini untuk mengundang Cheng Xi," katanya dengan nada penuh harap. "Aku sudah mencoba bertemu dengannya tapi dia selalu menolak. Jadi aku menggunakan alasan ini. Kamu kan saudaraku." Chen menghela napas panjang dan mengeluarkan ponselnya. Ia menunjukkan sebuah pesan dari Cheng Xi. "Lihat ini," katanya sambil memperlihatkan layar. Pesan itu berbunyi, "Maaf, aku tidak bisa datang. Selamat ulang tahun." Wajah Wu Jun langsung muram. Sementara itu, Chan kembali ke ruang kerjanya, mengaku ingin membaca buku. Tetapi kenyataannya, ia hanya duduk di sana untuk mengawasi Yao. Yao memperhatikan Chen yang tampak asyik memegang sebuah buku di ruang kerja. Namun sesuatu aneh terlihat. "Pak, Anda memegang bukunya terbalik," katanya sambil tersenyum. Chen tanpa kehilangan muka langsung menjawab, "Itu hanya sampulnya yang terbalik. Isinya benar kok." Namun beberapa saat kemudian, ia pelan-pelan membalikkan buku itu dengan benar, sambil menghindari kontak mata dengan Yao. Waktu berlalu, Yao yang kelelahan akhirnya tertidur di sofa ruang kerja. Ketika ia terbangun, ia berkata, "Pak, saya akan keluar sebentar. Ada sesuatu yang ingin saya beli untuk Anda." Yao pergi, meninggalkan Chen sendirian. Beberapa waktu kemudian, ia kembali dengan sebuah bingkisan di tangannya. "Pak, ini hadiah spesial yang saya siapkan untuk Anda," katanya sambil menyerahkan kotak itu. Tanpa menunggu tanggapan, Yao berbalik dan pergi meninggalkan ruangan. Chen, yang kini penasaran, membuka hadiah itu dengan semangat. Di dalamnya ada sebuah botol kecil dan kartu dengan tulisan tangan. Kata-katanya membuatnya tertegun. "Aku mencintaimu dan ingin membuat bayi bersamamu." Ia membaca ulang kata-kata itu, hampir tak percaya. Gadis ini benar-benar berani, pikirnya. Aku tidak menyangka dia akan seberani ini. Malam semakin larut, dan Chen memutuskan untuk keluar dari ruang kerja. Namun, ia menemukan Wu Jun sedang minum di sudut ruangan bersama beberapa tamu lainnya. Melihat keadaan itu, Chen berkata, "Kurasa pesta ini sebaiknya diakhiri sekarang." Namun Wu Jun dengan suara ceria menjawab, "Tidak, tidak. Kenapa tidak kita main petak umpet saja malam ini? Semua pengacara juga sudah siap untuk ikut." Tanpa menunggu jawaban, Wu Jun mengumumkan permainan itu. "Bos kita Chen akan bersembunyi. Siapapun yang menemukannya akan mendapatkan hadiah $150. Semua tamu langsung antusias dan mulai mencari Chen di seluruh rumah. Sementara itu, Chen naik ke atap, tempat favoritnya untuk menikmati ketenangan. Di tengah pencarian, Yao teringat sesuatu. Chen pernah menyebutkan bahwa ia sering menghabiskan waktu di atap rumah untuk menyegarkan pikiran. Yao segera menuju ke sana. Sementara itu, di kantor, dua pengacara, Yu dan Tang, tampak semakin dekat satu sama lain. Tampaknya terpengaruh suasana pesta. Di atap, Chen duduk sendirian, menikmati angin malam. Pikirannya melayang ke masa-masa indah bersama Yao, senyumnya, tawanya, dan perhatian kecil yang selalu ia berikan. Saat pintu atap terbuka, ia terkejut melihat Yao masuk. Sama seperti yang ia duga, Yao menemukannya. "Pak, dimanapun Anda bersembunyi, saya akan selalu menemukannya," kata Yao dengan senyuman percaya diri. Kata-kata itu menyentuh hati Chen. Ia hampir saja mengucapkan sesuatu yang romantis, tetapi Yao tiba-tiba memotong. "Saya menang Spal Liberal." Dengan penuh semangat, Yao langsung mengumumkan kemenangannya kepada semua orang. Wu Jun pun memberikan hadiah uang tunai $10 yang telah dijanjikan. Chen, yang masih berharap momen romantis, akhirnya berkata, "Baiklah, kamu adalah pemenangnya. Aku akan memberikan satu permintaan apapun yang kamu minta." Dalam hatinya, ia berharap Yao akan meminta sesuatu yang romantis, atau mungkin memintanya untuk kembali ke rumah. Namun, tanpa diduga, Yao menjawab, "Tolong Pak, naikkan gaji saya." Mendengar itu, Chen langsung merasa kesal. "Teruskan bermimpi," balasnya dengan nada dingin. Saat itu, kue ulang tahun tiba. Ketika prosesi pemotongan kue dimulai, semua orang tampak bahagia. Chen meniup lilin sambil membuat sebuah harapan dalam hati. Pesta berlanjut, dan semua orang menikmati minuman. Namun, Yao tampaknya sedikit terlalu banyak minum.
Dalam keadaan mabuk, ia berdiri dan mulai memberikan pidato. Saya ingin berterima kasih kepada bos saya, Pak Chen. Ketika pertama kali bertemu, saya merasa dia sangat menyebalkan. Tapi setelah beberapa waktu, saya menyadari betapa hebatnya dia. Saat Yao mengangkat gelasnya untuk bersulang, minuman tumpah dan mengotori pakaian Chen. Melihat keadaan Yao yang mabuk, Chen memilih untuk tidak memperpanjang masalah. Ia meminta izin kepada semua orang untuk mengganti pakaiannya. Di dalam kamar, Chen membuka hadiah dari Yao sekali lagi. Melihat kartu itu, ia tersenyum tipis sambil bergumam, "Untuk hadiah yang kamu berikan, aku memaafkanmu, Yao.